Hai Siti dan Fajar, selamat sore. Gak terasa nih, udah saatnya mengistirahatkan diri. Nah, sambil mengistirahatkan diri, yuk dengerin berita yang lagi hangat di perbincangan Citizen bersama aku, Kardenia Faisal di Fajar Petang. Cita-cita tak sewot pemerintah matikan TV analog dan tersangka tragedi Itaewon didominasi polisi. Selain itu, salah satu kontestan Piala Dunia 2022. Yuk simak ulasannya. Pemerintah baru saja mengeluarkan kebijakan penghentian siaran TV analog yang dialihkan ke siaran digital. Pengdanut Cita-Cita ikut berkomentar dalam unggahan Instagramnya. Dalam foto yang diunggah menampilkan hasil survei Instagram. Hasilnya, sebanyak 69% netizen tidak setuju dengan kebijakan ini. Sedangkan netizen yang setuju sebanyak 31%. Tidak hanya menampilkan hasil survei, kita juga membagikan dua video dari netizen yang terkena dampak pemutusan siaran TV analog. Menurut kita, masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk beralih ke STB. Kisaran harga set-top box ini mulai dari 200 hingga 350 ribu. Kita menyebut harga itu terbilang cukup mahal. Lebih lanjut, penyanyi 28 tahun itu meminta pemerintah untuk mengawasi betul kebijakan baru ini. Dia juga mempertanyakan di mana Pancasila kedua dan kelima berperan. Jadi, menurut kalian, apakah kebijakan pemerintah beralih ke siaran TV digital sudah tepat? Kasus kerumunan massal hingga menyebabkan ratusan korban jiwa di dua lokasi berbeda pada Oktober lalu masih menyisakan luka mendalam keduanya. Adalah tragedi Kanjuruhan Indonesia yang terjadi awal Oktober dan tragedi Itaewon, Korea Selatan yang terjadi pada akhir Oktober. Peristiwa yang terjadi di Indonesia yang menurut hasil investigasi TGIPF, gas air mata yang ditembakkan petugas jadi pemicu kematian. Dari 6 tersangka, 3 diantaranya anggota kepolisian. Sementara di Korsel, Divisi Investigasi Kasus Kepolisian juga menetapkan 6 tersangka dalam tragedi perayaan Halloween di distrik Itaewon, Seoul, Korsel pada 29 Oktober lalu. Seluruhnya adalah pejabat tinggi yang didominasi polisi, yakni mantan Kepala Kantor Polisi Yongsan Lee Im-jae, Inspektor Polisi Ryu Min-jin dari Kepolisian Metropolitan Seoul, 2 pejabat dari tim penyidik kantor polisi Yongsan, Kepala Distrik Yongsan Gu Park Hae-yong, dan Kepala Pemadam Kebakaran Yongsan Cho Seng-bom. Penyelidik juga telah menganalisis 600 barang bukti dan memeriksa 6.500 rekaman CCTV. Belum diketahui apakah tersangka akan bertambah. Jadi, bagaimana menurut kalian? Siapa yang patut disalahkan, masyarakat atau aparat penegak hukum? Spanyol sekali lagi akan menjadi salah satu favorit di Piala Dunia 2022 Qatar kali ini. Mereka datang membawa senjata wonderkid. Setelah generasi emas memenangkan gelar Piala Eropa 2008 dan 2012 serta Piala Dunia 2010 melewati masa jayanya, timnas Matador sempat kehilangan power. Pada Piala Dunia 2014, Spanyol yang berstatus juara bertahan tereliminasi di fase grup. Lalu di Piala Eropa 2016 dan Piala Dunia 2018, mereka hanya bertahan hingga babak 16 besar. Di bawah kendali mantan pelatih Barcelona, Luis Enrique, sepanjang mencoba membangun kekuatan baru. Sejauh ini hasilnya lumayan. Mereka menjadi semifinalis Piala Eropa 2020 dan finalis UEFA National Language 2021-2022. Selain meninggalkan tiki-taka, jurus taktik kelahiran Gijon 8 Mei 1970 itu menjalankan misinya secara ekstrim dan menekan tombol reset. Akankah senjata wonderkid yang disiapkan timnas Spanyol bisa mengantarkan piala ke negaranya? Itu tadi 3 ulasan berita kita hari ini. Nantikan terus Fajar Petang selanjutnya. Saya Kardenia Faisal, selamat beristirahat.